Assalamualaikum. Domo Kaiwara Channel Tutusu desu. Marina des. Kali ini kita akan mewawancarai teman kita yang udah pernah ke Jepang. Jadi gimana sih pengalaman mereka selama di sana? Yuk kita tanya-tanya mereka. Yuk. Oh ya. Jadi sebelum mewawancara mereka, kenalan dulu yuk sama mereka. Siapa sih mereka? Oke. Yuk. Silakan. Oke, dari saya dulu ya. Oke, halo, aku Fajri, mahasiswa sastra Jepang angkatan 2015 di Brawijaya. Ya, sama juga di sini Dialita Hoirina, sastra Jepang juga angkatan 2015 di UB. Oke, cus, langsung pertanyaan pertama. Bagaimana sih kalian bisa kuliah di Jepang? Oke, jadi awalnya ya, gimana awalnya aku bisa kuliah di Jepang? Aku dapat scholarship sih dari JASO waktu itu. Kan biasanya kalau anak sasjep nih, mungkin teman-teman udah pada ngerti kan? Iya. Kalau ke Jepang biasanya akan dapat beasiswa dari Max. Iya, Gitu. mau buka show itu kan? Ya, mau buka show. Nah, tapi waktu itu aku agak sedikit melenceng nih. Mau melenceng dari yang biasa. Iya, dari gitu. yang biasa nih, karena waktu itu aku masih belum dapat N3 kan, tapi aku kayak gimana cari ambis ya. Gimana caranya aku bisa ke Jepang, carilah aku jalan sendiri. Dan aku nemu ternyata UB itu ada MOU sama Kanazawa. Akhirnya aku nyari caranya gimana sih bisa exchange ke sana, dan singkat cerita setelah dengan banyak drama dan ini itunya Drama ya kan? dapatlah aku beasiswa ke Jepang dengan JASO gitu. Jadi kalau saya sendiri ya, saya sih kalau Fajri mengambil jalur yang tidak umum, kalau saya mengambil jalur yang terlalu umum, yang sudah familiar biasanya di kalangan anak-anak sastra Jepang di seluruh Indonesia. Seluruh dunia bahkan ya? Ya, bahkan seluruh dunia ya. Jadi saya ambil programnya Membuka Gakusho yang dari pemerintah Jepang itu, yang bagian Japanese Studies itu dari G2G. Jadi kalau Fajri kan U to U, antar universitas, kerjasama antar universitas. Kalau saya kerjasama antar pemerintah. Kalian itu kuliah di Jepang itu di universitas mana sih? Kanazawa, udah bilang kan tadi. Iya, ya Shizuoka Daigaku. Shizuoka University. Berapa lama sih kuliahnya di sana? 1 tahun ya. Iya, sama 1 tahun. Kita basically aku sama kita sama-sama mulai ini sih di semester ini musim gugur, autumn term gitu. Biasanya emang gitu. Kalau misalnya kalian dapat beasiswa yang Japanese Studies ke sana, biasanya akan mulai sekitar bulan Oktober awal sampai sekitar bulan Agustus. Gitu. Gimana sih rasanya kuliah di Jepang itu? Ada nggak sih perbedaan antara kuliah di Jepang sama di Indonesia sendiri itu? Ini mungkin jawaban yang tadi ditunggu-tunggu. Iya, pasti banyak tanya-tanya nih. Kalau untuk di universitas saya sendiri ya, kan yang beda mungkin dari teman sekelas ya. Kalau di Indonesia kan ya udah temennya ya sama-sama orang Indonesia. Tapi di sini kalau di Jepang kemarin di Shizuoka, teman-temannya rata-rata teman-teman internasional ya. Jadi beneran dari negara Indonesia ada, Jepang nggak ada sih. Ya mungkin kayak Cina, Thailand dan sebagainya. Jadi ya lumayan. Kadang kalau bahas misalnya bahas tentang budaya Jepang, nanti biasanya senseinya tanya, gimana kalau di negara kalian? Itu juga lumayan membuka wawasan kita. Oh, ternyata negara lain seperti ini, nggak cuma tentang Jepang. Tapi Ada pengalaman lain? enggak sih, kalau di kelas yang Lita bilang tadi yang banyak anak internasionalnya itu mungkin kelas bahasa Jepang ya. Tapi Iya kalau sih. misalnya untuk Oh, kelas iya juga lokal, sih. misalnya aku ngambil misalnya ini antropologi, kelas antropologi sama Japanese culture, ya itu sama orang-orang Jepang sih, sama murid-murid Nihonjin gitu. Jadi satu Berarti kelas. hampir satu kelas orang Jepang. Iya, murid internasional mungkin 4-5 ya, memang yang berminat aja ngambil gitu. Kayak mungkin kelas sosiolinguistik juga, itu kan sosiolinguistik Jepang. Oh gitu. Sempet ikut part time nggak pas tinggal di sana selama setahun? Ikut kerja sambilan nggak? Kalau untuk setiap kampus regulasinya beda-beda ya. Apalagi saya nih yang nerima beasiswa Mombusho, itu kalau untuk di Shizuoka Daigaku dilarang part-time sih. Untuk yang mau buka Gakusho yang di Shizuoka Daigaku, tapi di beberapa kampus lain diperbolehkan. Jadi ya saya sendiri tidak ada pengalaman part-time. Buat anak-anak JASO sih nggak ada larangan khusus ya, jadi basically saya kan workaholic. Jadi aku Boleh ditiru ya, boleh ditiru. jadi aku part time sih ya. Part time juga nggak 1-2 ya nggak banyak juga sih di beberapa tempat lah. Apalagi waktu ini
libur musim semi itu kan panjang tuh liburnya. Pengen liburan nih, pengen nonton konser. Oh, konser. Kerja kerasnya. Part time nih. Konser. Nambah relasi juga kan, ya kan? Bener, nambah relasi. Mungkin teman-teman kalau misalnya kuliah di Jepang dan ada kesempatan untuk part time aja, itu pasti akan banyak membantu gitu. Jadi kamu kan part time nih di sana, terus banyak juga gitu. Part time-nya tuh part time apa aja sih yang kamu lakukan di sana itu? Oke, biasanya kalau buat mahasiswa ya part time yang dilakukan itu ini kayak di restoran, jadi waiters, jadi kasir gitu. Kebetulan aku kemarin part time di ini di kampusku itu, di kampus Lita juga ada ya, co-op namanya. Itu kayak koperasi, kayak koperasi gitu. Jadi itu menyediakan ada supermarket, ada kantin juga, kafetaria gitu. Nah, aku kebetulan part time di kafetaria. Tuh. Terus buat job desk-nya sendiri sih pindah-pindah. Awalnya aku di bagian ini. Yang jadi kalau di Jepang ini kalau kamu ke ini kafetaria di sana itu kalian ngambil sendiri makanannya gitu. Nanti ada di counter-counter ditata gitu. Jadi misalnya yang awal ini appetizer. Itu appetizer tuh di sebelahnya ada ini lauk utama, terus habis itu di sebelahnya ada nasi gitu. Selain dessert. Dessert itu aku kayak ngambilin nasinya, ngambilin miso shiru, ngambilin sop miso, ngambilin lauk gitu. Terus habis itu setelah beberapa bulan aku part time di sana, aku ditaruh di kasir. Biar banyak pengalamannya juga Benar, ya. benar. Jadi keahliannya nggak cuma itu aja, jadi banyak gitu loh. Betul. Keren ya, Keren. enak sih. Aku juga pernah part time di hotel juga pernah. Keren sih. Oh, keren. Di hotel ngapain gitu kamu? Waktu itu pernah kayak jadi housekeeper gitu. Terus habis itu pernah juga di ini kayak resepsionis gitu. Tapi itu bukan hotel besar sih, waktu aku jadi resepsionis itu cuma kayak hotel buat backpacker. Oh, keren sih, banyak pengalaman gitu. Nambah Benar. keahlian juga kan. Kadang juga aku ngebantuin orang-orang Indonesia kan. Lah, Banyak tuh orang-orang Indonesia di sana. Nah, biasanya aku ngebantuin kalau misalnya mau daftar ke TK atau daftar ke rumah sakit. Gitu kan, itu mostly kan full Japanese kan. Iya. Tuh aku biasanya bantu komunikasi antara pasien orang Indonesia itu sama Si Isya-nya gitu. ya. Atau kadang juga kalau ngurus dokumen ke ini City Hall. Tuh. Nah, pas di sana, culture shock mengalami nggak? Orang Indonesia kalau di jalan barbar ya, motor ya, mau ada orang nyebrang nungguin tuh mereka tetap lewat. Tapi saya pas mau nyebrang, mobilnya berhenti guys, berhenti sebelum apa zebra crossnya, nungguin saya nyebrang. Terus kayak jadinya tuh kayak sungkan. Ya ngomong terima kasih arigato masih lewat. Itu kaget banget sih. Budaya menghormati pejalan kaki ya. Iya, Kaki sama menghormati ini, pejalan kaki. sama yang naik sepeda pancal. Iya. Gitu. Mereka sangat menghormati banget sih. Iya, itu sih yang Keren. Yang patut ditiru ya guys. Iya betul. Saya juga di sana kayaknya banyak orang yang lebih prefer jalan kaki ya daripada Iya betul. ada lagi Culture shock. yang kalian alami. Harga buah mahal. Iya serius. Serius ya, harga buah mahal banget di sini. Pisang. Oh my god, pisang ya. Apa sih itu namanya? Satu sisir ya? Iya sih. Satu sisir biasanya 20 ribuan nggak sih? Iya, ya segitulah. Kalau di sana isi cuma 3 atau 4 Iya, biji, 3, 4, ya. itu 130 yenan ya? 130 Berapa itu kalau rupiahnya? Berarti 15 ribuan lah. 130 tiga. Tiga sampai 4 biji. 3 sampai Nanas. Mangga juga jarang guys. Iya, mangga mahal Mangga coy. mahal guys. Yang suka mahal, mangga mahal. Mahal guys. Wow. Di Jepang banyak Pak. Ceritain dong, gimana sih Shizuoka itu tempatnya seperti apa? Kanazawa itu seperti apa? Seperti itu. Gimana ya? Shizuoka sih yang paling terkenal Fujisan. Ya. Itu sudah destinasi paling Wajib. Ya. Bahkan hits nggak sih? kalau hits iya tetap hits. untuk kakaknya bakal udah pernah ke sana. Sayangnya pas waktu mau ke sana banyak topan-topan. Apa sih angin topan taifu. Ya. Terus kalau Oke, Kanazawa. Oke, ini aku lurusin dulu ya. Kanazawa ini sebenarnya kota ya, Kanazawa-shi. Prefecture-nya adalah Ishikawa. Oke. Jadi dulu sebelum aku berangkat ke Jepang itu aku juga nggak tahu Kanazawa itu apa sih. Itu di mana gitu, aku nggak ngerti bener-bener. Ya mungkin lihat peta tahu ya. Ya, tapi ini apa aku nggak pernah dengar. Terus habis itu kebetulan ada kakak tingkat kenalan.
beda jurusan sih, beda fakultas yang ada di situ. Terus kebetulan Sama satu universitas. iya sama-sama anak UB. Kebetulan aku kenal orangnya, aku tanya-nanya, ya udah berangkat aja. Tuh Kanazawa sendiri sih Ishikawa ya. Ishikawa ini kan luas ya. Aku tinggal di bagian Kanazawanya, mungkin teman-teman bisa nyari. Itu terkenal sih sebagai tempat persinggahan gitu. Kanazawa itu kalau teman-teman mau ke Shirakawa-go, misalnya kalau dari Osaka atau dari Nagoya, itu biasanya mampirnya ke Kanazawa dulu gitu. Di Kanazawa itu terus yang spesial lagi dari tempatku sih, karena aku tinggal di dormitory ya. Itu dormitorinya kan di gunung. Di gunung. Di gunung. Itu Iya. kontur tempat. Mungkin teman-teman atau kalian-kalian yang pernah dengar Kanazawa University, itu tempatnya di atas gunung banget. Itu jadi banyak beruang guys. Iya. Jadi kamu sering gitu ketemu beruang gitu? Beberapa kali sih, tapi kan beruang kan nggak keluar setiap saat ya. Iya. Waktu tertentu, misalnya ini dari peralihan dari musim semi ke musim panas, itu kan mereka pada turun kan di lereng-lereng. Itu biasanya kan aku bayi itu pagi tuh di kampus jam 6:30 aku udah berangkat, udah caw. Itu aku kelihatan sih beruang jalan gitu. Kamu nggak takut? Jadi waktu itu ceritanya aku turun nih dari sepeda, turun kan turunan tuh dari asrama ke kampus, turun gini aku berhenti di sini, itu beruangnya di sana, kita kelihatan dong, aku lari dia lari. Pernah temen-temenku juga ada yang kena kejar sama beruang sih, makanya di sana sangat disarankan kalau misalnya kalian udah mulai masuk musim-musim dimana beruang bangun Dan tempat di mana banyak beruang berkeliaran. kalian disarankan ini bawa ini lonceng bel. Biar nanti datang pertolongan gitu. Biar mereka takut gitu. Oh, takut sama lonceng. Bukan gitu, terus biar mereka juga tahu oh kita mau lewat gitu, jadi mereka nggak akan turun gitu. Kok pinter? That's so smart. Itu lebih Selama kuliah di Jepang itu udah pernah jalan-jalan ke mana aja? Kan nggak mungkin kalian cuma di Shizuoka aja gitu. Ini jawaban ditunggu juga kan Iya, dia. tunggu ya soal jalan. Jelas-jelas masih menjadi topik yang menarik. Itu kan pasti banyak teman-teman di sana itu yang pengen kuliah di Jepang gitu kan, pasti bisa jalan-jalan ke Nah, gitu kan. Yuk, gimana kakak-kakak? Pertama, ketahuilah kalau ada Juhachikipu. oh ya Juhachikipu teman-teman ya. Apa itu? Apa itu? Juhachikipu Juhachikipu itu tiket. Jadi cuma untuk musim ya, nanti bisa dikasih tahu lah ya di sini. Asik. Ya. Jadi intinya dengan tiket itu kita bisa naik kereta Futsu. kereta biasa gitu ya. Yang- Itu kemana-mana dalam Jepang dalam satu hari. Itu cuma dalam satu tiket itu ada 5 stempel, jadi Lima basically gini jatah. ya. Jadi setiap kalian misalnya nih hari ini aku masuk lewat stasiun Kanazawa pakai Juhachikipu, itu nanti ada kayak kolom 5 kolom gitu. Setiap kita masuk untuk satu hari itu kita di stempel, terus kita nanti bisa bebas. keluar masuk stasiun. Tapi untuk Futsu Densha aja dan yang ada di jalurannya JR. Iya. Iya. Berarti programnya JR ya ini? Iya, Iya. JR. Itu juga bermusim ya nanti. Biasanya musim ini apa Fuyu sama Fuyu. ini Fuyu Haru. Natsu. Haru ada. Haru sama Fuyu itu ya. Oh iya. Pasti itu Fuyu nanti sama bisa di Iya, cari dan juga berkat ya. tiket itu kami berdua bisa jalan dengan kantong mahasiswa. Udah jalan. Saya sampai pernah. Nah, dari Nagoya kan dari tempat teman ya. Dari Nagoya itu jam 7 pagi nyampe ke Sendai sampai jam 9 malam kalau nggak salah. Itu perjalanan kereta seharian. Wow, capek Kak. Capek tapi Demi tapi bis. seru juga loh melihat kan karena keretanya Futsu itu kan kecepatannya sedang kan ya, nggak secepat Shinkansen. Jadi sambil ngeliatin pemandangan di Jepang, kadang ngelewatin area sawah, area yang hijau-hijau gitu, atau enggak kalau lagi lewat kota itu melihat hingar-bingarnya kota itu. Wow, itu pasti Jadi kenangan tersendiri ya? Iya, jadi ya berkat itu jadi sudah pernah ke Sendai, waktu itu pernah ke Sendai kalau saya sendiri ya. Sendai, Tokyo pastinya ya, wajib dari Tokyo, terus main ke Kanagawa ya, not Kanazawa. Tapi waktu itu juga pernah ke Kanazawa, nyamperin dia. Tapi jahat dia nggak nyamperin aku. Saya ingin ketemu kok. Ya, saya juga ketemu lagi. Ya, terus Nagoya kan dia bilang, Nagoya atau Aichiken.
terus sempat jalan ke Gifu juga sih, ke Shirakawa-go yang tadi dia bilang tadi. Cuma waktu itu Oh, nggak nyampe. ambil. Iya, cuma waktu itu nggak nyamperin Fajri di Kanazawa. Terus juga ke oh ya, kan kebetulan ada keluarga angkat, jadi sempat main ke daerah yang agak pelosok, namanya Shodojima. Itu beneran apa? Kalau dibandingkan Jepang yang lain, mungkin karena daerahnya lebih terpencil gitu ya. Jadi ya lewat mobil, terus harus nyebrang kapal dan Tapi pemandangan di sana pemandangannya bagus kok, kan masih kayak lebih Alami. kelihatan alami, Alami. desa-desa Jepang yang kan biasanya kita kalau main kan tempat-tempatnya kayak udah biarpun desa kan masih kelihatan sudah Modern. tapi Iya. ini beneran Desa. desa ya. Terus pernah main ke Hiroshima juga sih, Hiroshima Okayama ya, berkat Johachi Kifu itu. keren ya. Malah promosi ditanya pernah kemana, malah promosi Johachi nggak mau, tapi penting kok guys. Tapi penting. Endorse. Tapi ini kan tips biar murah. biar bisa murah dan Betul, bisa betul, jualan betul. kemana-mana. Kalau kakak Fajri mana aja? Basically Kanto juga ya. Tokyo, Nagano, Yamanashi, Nagoya, Osaka, Kyoto, Nara, udah. Tapi aku masih belum ke Hokkaido sih. Ini tips buat teman-teman kalau mau murah ke Tokyo atau Osaka, ini coba cari website Kosokubasu. Oh, Itu mereka ini sih website buat bus gitu, tapi namanya full bus. in Japanese sih. Iya. Tapi setidaknya kalian kan kalau untuk bis malam ini, kalau trip bepergian dengan bis ya lebih murah biasanya bis malam nggak sih? Ya iya, maksudnya Ya. lebih enak juga kalian kalau pergi naik bis malam gitu, karena kalian nyampe sana pagi dan itu menghemat biaya hotel. Oh Betul iya sekali. benar-benar. Betul Ya kalau sekali. kita ke Jogja gitu kan. Betul betul. Iya, kayak iya. gitu. Jadi kalian tidurnya selama di bis itu. Nah kira-kira aman nggak pas malam-malam sendirian misal pergi Pergi ke sana kan pasti tertidur kan. Nah itu Ah. aman nggak? Jadi waktu itu pengalamanku sendiri sih di Kosokubasu itu ntar ada ini, kita bisa milih kursi untuk iya. perempuan biasanya gitu. Dan kalau misalnya kalian punya budget berlebih, itu bisa milih yang ini, tempat duduk sendiri. Kan biasanya kalau iya. bus-bus biasanya kan kita duduk berdua, bertiga gitu kan. Tapi kayak sendiri-sendiri gitu. Biasanya kalau aku naik yang gitu, jadi biar bisa tidur. Karena aku kalau tidur udah tingkat tuh kayak Iya. butuh tempat banyak. Woman friendly berarti ya. Tapi kadang friendly. ada juga sih ya. Kalau aku dulu tetap bisa duduk sendiri dan itu ada tirainya guys. Iya, ada tirai. Ada tirainya. Jadi maksudnya kalau kalian mau tidur ya udah tidur aja. Oh jadi nggak kelihatan gitu ya? Iya. Jadi maksudnya ada tirainya, terus lampu di bagian tempat kita duduk juga bisa dimatiin kalau emang mau dimatiin. Nyaman banget pasti ya. Iya, aman. Nyaman banget. Kalau kalian punya budget berlebih, silakan naik Shinkansen. Iya. Highly Shinkansen recommended. itu lebih cepat. Iya buat pengalaman aja nggak apa-apa sih. Mana aja nggak apa-apa. Atau kalian punya budget berlebih ya nggak apa-apa sih. Jangan kira-kira amat lah. What is the tips and trick to get scholarship in Japan? Get scholarship in Japan. Yeah. Ini yang